Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Novendra Junaidi dengan nomor UKG 20169835478. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan ini menyatakan akan mempraktikkan video pembelajaran untuk uji kinerja dalam program PPG dengan materi teks prosedur. Mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, sehat. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap mengawali pembelajaran hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dalam hati, mulai. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa Bapak presensi terlebih dahulu. Kita mulai dari Aisyah Febriana, Almira Andriana, sakit, Ayudia Adisti, Askia Nur, sakit, Canda Dwi, Devina Ananda, Dani Sarta, Dia Salva, Emilia Prasetya, Fikar Rahmatillah, Indah Dwi, Kaila Rayanti, M. Erzal, Lisda Rahmawati, Maulinga Nasira, M. Zaki, M. Jibril, M. Rizkia, M. Zidan, sakit, Naprisa Yasmin, Naya Nudia, Nita Rusmiati, Nur Izmi, Rahmawati, Regita Dea, Rohmah Nur Hasanah, Salma Fadilah, Sari Murtiani, Satrio Dwi, sakit, Sakila Najwa, Siti Nur, Siti Retno, Sri Maula, Saira Taskia, Teguh M. Saleh, terakhir Zefil Asfat. Ya, 32 orang yang hadir, 4 orang sakit. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit segera lekas sembuh. Amin. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Silahkan berdiri. Pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Agar lebih semangat, yuk kita lakukan
tepukan semangat dulu yang akan dipandu oleh rekan kalian, yaitu Vika Rahmatillah. Silahkan Vika. Sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar pada semangat ya. Kalau aku bilang tepuk semangat, kalian udah paham kan? Gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Vika. Yuk, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke teks prosedur. Nah, sebelumnya Bapak tanya, ada yang pernah mengalami prosedur atau apa tahu itu prosedur itu apa sih? Silahkan, ada? Izin menjawab, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Baik, terima kasih Rahma, sudah tepat jawabannya. Jadi prosedur itu ada tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilalui. Nah, sekarang kita belajar mengenai mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Nah, kita bisa menelaah pernyataan umum dalam suatu kegiatan di dalam teks prosedur. Tentunya kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam teks prosedur. Kemudian membuktikan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang terakhir, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan maupun tulis. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita seperti biasa adakan tes awal atau pre-test menggunakan media Kahoot. Silahkan keluarkan gawainya. Kita masuk ke Kahoot. Tidak usah diinstal aplikasinya, cukup di laman pencari Anda, masukkan kahoot.it. Silakan kalau sudah masuk ke aplikasinya, tinggal masukkan kodenya di 6981932. Silakan pakai nama depan kalian saja. Game pinnya 6981932. Baru 17. Nanti pertanyaannya ada di layar ya, di depan. Kemudian pilihannya ada di gawai kalian. Sudah? Masuk semua? 26. Sudah semua? 29. Udah ya? Yuk, silakan fokus ke soal. Dimulai. Ada 10 soal. Fokus ke soal. 10 detik waktu pengerjaannya. Ya,
Gimana tadi gamesnya atau kuisnya? Seru ya. Nah, yang tadi materi yang dikuiskan itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari ini tentang prosedur. Sebelumnya Bapak tanya, ada yang pernah mengalami teks prosedur atau membuat teks prosedur? Biasanya ada di mana sih teks prosedur? Yuk. Saat daftar sekolah. Kemudian memasak apa? Banyak. Memasak nasi. Kemudian memakai dasi. Tidur, ada tutorialnya tidur. Oh. Kemudian skincarean. Ada. Kemudian gimana? Mengikat tali sepatu. Hal kecil ya, mengikat tali sepatu juga ada prosedurnya. Ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, sebelumnya Bapak tanya, di sini usianya sudah berapa? 16, 17. Ada yang sudah punya KTP elektronik atau iktp? Ada Sakila? Sakila ternyata sudah punya. Selamat datang di dunia dewasa ya. Harus tanggung jawab sudah punya KTP. Sakila kemarin buatnya di mana? Disduk Capil. Disduk Capil itu apa kepanjangannya? Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian, cara mengurus iktp itu mudah atau susah? Mudah. Mudahnya kayak gimana coba? Terangkan sedikit. Pergi ke Disduk Capilnya, Ya. bawa kartu keluarga, terus isi biodata yang dibikin KTP-nya, terus nanti dikasih kertasnya gitu, terus nanti ada ruang pemotongan buat foto KTP sama sidik jari sama tanda tangan. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sebagai gambaran yuk kita simak. Bagi yang belum memiliki KTP, bagaimana sih cara mengurus KTP itu? Kita simak pemaparan cara membuat KTP. Atau kamu baru mau membuat KTP? Sekarang waktunya kamu mengurus pembuatan iktp. Gak susah kok, perhatikan hal ini saat kamu mau membuat iktp ya. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan info terbaru dari Finansialku. Yuk, urus pembuatan iktp kamu. Ini dia langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk membuat iktp. Yang pertama, datang ke kantor Disduk Capil. Langkah pertama, cara membuat iktp adalah dengan mendatangi kantor Disduk Capil atau UPT Disduk Capil Kabupaten atau kota untuk melapor diri dengan membawa kartu keluarga. Kamu harus pastikan usiamu saat ini sudah lebih dari 17 tahun. Yang kedua, ambil nomor antrian. Tunggu nomor kamu dipanggil. Petugas akan melakukan verifikasi data penduduk dari kartu keluarga dan mengecekkan database kependudukan. Yang ketiga, pendataan. Kemudian, petugas akan melakukan pengambilan foto langsung di tempat. Selain itu, akan diadakan pula pengambilan tanda tangan pada alat perekam tanda tangan elektronik. Perekaman data sidik jari tangan berupa jempol dan telunjuk kanan. Selanjutnya, proses scan retina atau iris mata. Jika sudah selesai perekaman, petugas akan membubuhkan tanda tangan dari stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan, scan retina, dan sidik jari. Seluruh proses perekaman data iktp memerlukan waktu sekitar 10-15 menit aja. Yang keempat, pencetakan iktp. Setelah semua selesai, iktp akan dicetak. Proses pembuatan hingga pencetakan iktp memerlukan waktu sampai 14 hari atau 2 minggu. Berdasarkan laman resmi satu layanan Kemendagri, bila iktp selesai dicetak, kamu akan diberitahu dan dapat diambil di kelurahan atau desa setempat. Yang kelima, tunggu paling cepat 1 jam. Kalau masih ada masyarakat yang membutuhkan pencetakan iktp sangat lama, seharusnya tak boleh lagi. Sebab sudah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Dalam bab 2 pasal 3, pembuatan iktp, KK, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, surat keterangan pindah harus diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam sejak syarat dinyatakan lengkap oleh petugas Disduk Capil Kabupaten atau kota. Tapi batas waktu ini tidak berlaku kalau terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan tentang sarana prasarananya yang berkaitan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Satu yang perlu diingat, bikin iktp dan dokumen kependudukan
tanah air dan dipungut biaya alias gratis. IKTP juga berlaku seumur hidup, sehingga nggak perlu lagi diperbarui atau diperpanjang kalau masa berlakunya udah habis. Kalau ada oknum yang masih meminta uang atas layanan tersebut, penerbitan IKTP lama masih diminta surat pengantar RT RW agar izin langsung ke call center Dukcapil Kemendagri. Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya. See you at the next video. Bye. Jadi gimana buat KTP, mudah apa sulit? Mudah ya. Nah, bagi yang belum membuat KTP, nanti usia Anda genap 17 tahun, langsung pergi ke Samsat apa di Dukcapil? Di Dukcapil ya, jangan ke Samsat. Ya, jadi teks prosedur itu apa sih? Teks prosedur itu, yuk silakan. Sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Oke, terima kasih Kaila. Ya, jadi teks prosedur itu langkah-langkah atau serangkaian kegiatan yang berisikan kegiatan yang menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu hal. Baik itu makanan tadi contohnya maupun misalnya membuat kerajinan, itu ada teks prosedurnya. Atau cara menyalakan komputer kayak alat elektronik, komputer, kendaraan, mobil, motor, dan sebagainya. Ya, itu teks prosedur, itu serangkaian kegiatan. Nah, ciri-cirinya apa saja sih ciri-cirinya? Yuk. Menggunakan kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah, ciri-cirinya. Kalimat perintah, contohnya perintah, kata perintah tuh ayo, lakukanlah. Marilah. Marilah. Ya. Jadi ada partikel atau akhiran apa saja? Partikel la, i, dan kan. Bukan disatukan jadi ikan, bukan ya. Kemudian yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Jelas ada panduannya. Ketiga, kata kerja aktif. Ada kata kerja. Keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Contoh konjungsi. Ayo. Kata hubung. Dan. Kemudian. Setelah itu. Maka dari itu. Atau dan sebagainya. Ya. Itu konjungsi, awas tertukar. Kemudian. Terdapat aturan. Dalam hal bahan atau kegiatan. Keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Yang terakhir, terdapat isi kegiatan secara runtut. Kegiatan yang runtut itu jelas ya. Dari 0 sampai 9. Kemudian dari A sampai Z kalau alfabet. Jadi tidak boleh diacak ya. Dari yang mudah dulu ke paling yang susah. Itu terdapat kegiatan yang runtut. Kemudian jenisnya itu ada 3. Yang pertama, prosedur sederhana. Yang sederhana itu teks yang berisi 2 atau 3 langkah saja atau petunjuk. Jadi yang simple. Contohnya apa coba yang simple? Yuk, tadi cara mengikat sepatu, cara memasak air ya, simple. Simple. Ini yang sederhana saja. Kemudian yang kompleks. Kompleks itu terdapat subbagiannya lagi, ya. Jadi banyak anak kalimatnya lagi. Kemudian yang terakhir teks prosedur protokol. Teks prosedur yang merupakan langkah-langkahnya sederhana dan mudah dipahami. Itu yang teks prosedur protokol. Yuk kita lanjut ke strukturnya.
Strukturnya ada 4, apa saja? Tujuan. Kemudian material, langkah-langkah. Oke. Penegasan ulang atau simpulan. Di dalam struktur yang keempat, yang simpulan atau penegasan ulang itu opsional. Ada yang menggunakan atau ada yang tidak. Ya, tujuannya. Tujuan itu memberitahu pembaca tentang proses pembuatan sesuatu atau melakukan pekerjaan dengan menggunakan suatu alat. Kemudian material. Material itu alat atau bahan yang akan dipergunakan di dalam teks prosedur. Kemudian langkah-langkah jelas, menjelaskan tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan tata cara tujuan dari teks prosedur. Susunannya harus berurutan, logis, sistematis dan mudah dipahami pembaca. Jadi menggunakan kalimat sederhana, ya, yang berisikan kalimat apa tadi? Perintah atau istilahnya apa? Imperatif. Kemudian terakhir strukturnya ada penegasan ulang. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak ada di dalam teks prosedur. Terakhir, kaidah kebahasaannya. Yuk, kaidah kebahasaannya apa saja coba? Tadi kata kerja imperatif atau perintah. Kemudian kata teknis. Kemudian konjungsi penambahan. Kemudian persuasif. Persuasif apa? Persuasif ajakan. Deskripsi alat, berarti alatnya apa yang dibutuhkan. Terakhir kata kerja aktif. Ya, sampai sini ada yang tanyakan terkait struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur? Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, yuk kita berlatih memecahkan masalah dalam teks prosedur, ya. Kita bentuk 6 kelompok sesuai kesepakatan pada pertemuan kemarin. Silahkan duduk per kelompok sesuai kelompoknya, ya. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Baik, di tangan Bapak sudah ada LKPD. Nah, tugas kalian silahkan kerjasama dengan kelompoknya mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapan-tahapan serta kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur, ya, termasuk strukturnya. Ya, silahkan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Punten. 4, 5 dan 6. Ya. Silahkan dikerjakan sesuai petunjuknya. Di sana ada teks, ada sebuah teks, kiat berwawancara kerja bagi perusahaan. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Dibaca terlebih dahulu teksnya, kemudian nanti dianalisis, dilihat teksnya, pernyataan umumnya bagaimana sih di tahapannya di sini, ya. Identifikasi teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan pada teks di atas atau teks tersebut. Kemudian dari isinya bagaimana, kemudian kaidah kebahasaannya. Ya. Silahkan bekerja sama dengan kelompoknya. Nanti seperti biasa, ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas membuat desain Canva atau PowerPoint untuk presentasi nanti, ya. Jadi tidak
di kertas saja. Ya, silahkan berdiskusi, tetap semangat. Waktunya 30 menit cukup? Cukup? Yuk, semangat. Kerja sama dalam tim dibutuhkan. Yuk, saling bekerja sama. Baik ya, sudah mulai dikerjakan kan? Ya, jadi yang dikerjakan di sana ada kaidah kebahasaannya. Kita ambil kata kerja imperatif atau perintah, kemudian langkah-langkah di strukturnya dan pernyataan umum. Kemudian ada kata persuasif. Persuasif itu tadi apa? Ajakan ya. Jangan lupa dicari, diidentifikasi di teks kiat berwawancara kerja ya. Silahkan dilanjut. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan, acungkan tangan dan bertanya. Gimana? Ada yang tanyakan? Pak, Sudah sampai mana? untuk ini yang diisi di sini ya. Ya. Dari sini kan mencakup ini semua. Ya, mencakup tadi ada strukturnya. Kan strukturnya apa? Pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan. Kemudian ada di bahasanya kita ngambil kata kerja imperatif. Nanti dicari di teksnya itu mana kata kerja imperatifnya ya di teks yang ini. Kemudian kalimat persuasif sama yang terakhir Kata teknis. kata teknis atau konjungsi ya. Ya. Cari konjungsinya. Konjungsi apa? Apa saja coba? Kata penghubung. Kata hubung apa aja tadi contohnya? Kemudian. Dan maka dari itu setelah itu ya dicari sini contohnya. Nanti ditulis. Jangan lupa buat presentasinya. Oke? Ya, terima kasih. Yuk, semangat. Yuk. Bagaimana hasil pekerjaannya? Sudah selesai? Sudah. Yuk, kalau sudah selesai seperti biasa tautan atau linknya dikirimkan via grup chat WA. Kita mulai presentasinya. Baik, sekarang kita undi kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu. Kelompok 6. Silakan kelompok 6. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan nama saya Fika Rahmatila, absen 10. Perkenalkan nama saya Kaila Ratuswati, absen 12. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Bidang Taufik, absen 18. Perkenalkan nama saya Nafisa Yasmin, nomor absen 20. Perkenalkan nama saya Regina Dira Musti, nomor absen 25. Perkenalkan nama saya juga Saleh, nomor absen 35. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dari teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara. Identifikasi judul. Judulnya itu kiat berwawancara kerja. Kedua, pernyataan umum. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara wawancara dengan calon. Yang ketiga yaitu ada tahapan-tahapan hasil identifikasinya. Yang pertama, melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Yang ketiga, menyimak dengan baik yang disampaikan pewawancara. Yang keempat, sikap tubuh harus tegak, jadilah diri sendiri. Dan yang terakhir ada hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Kaidah kebahasaannya, yang pertama adalah kata kerja imperatif. Hasil identifikasinya, perhatikan, jangan, pastikan, tunjukkan, gunakanlah, dan ceritakanlah. Yang kedua ada konjungsi. Hasil identifikasinya yaitu sementara, selain itu, namun, oleh karena itu, dengan.
Yang ketiga, pada kalimat persuasif, hasil identifikasinya yaitu satu, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Dua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Tiga, ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan tidak akan mendapat nilai kita di mata pewawancara. Empat, pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang diharapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup, ada yang ingin menambahkan? Silakan dia. Izin bertanya. Sebutkan contoh bukti kutipan kata imperatif jangan yang ada di teks tersebut. Bukti kutipannya yaitu ada di paragraf ketiga kalimat pertama, yaitu jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Silakan. Kalau cukup, ditutup. Baik, jika tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Yuk. Baik, kelompok selanjutnya kita acak lagi. Kelompok 3, yuk silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi teknik prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja bagi Perusahaan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eker Darsi Jalputra, nomor absen 14. Nama saya Muhammad Jibril Maulida, nomor absen 17. Saya Sarah Murtiani, absen 28. Saya Media Disti, absen 3. Saya Serubian, absen 1. Hasil identifikasi yang kita dapatkan yaitu yang pertama judulnya Kiat Berwawancara Kerja. Pernyataan umumnya yaitu wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam dan wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Tahapan-tahapannya melihat kecocokan dengan pekerjaan, harus berbicara dengan jelas, menyimak, tubuh harus tegak, tidak bertele-tele. Isi dari teks prosedur tersebut tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Kata kerja imperatif, contohnya perhatian, jangan, pastikan, tunjukkan, gunakan. Konjungsi, contohnya sementara, selain itu, namun oleh karena itu, kalimat persuasif. Satu, menggunakan bahasa baik juga menjadi suatu keharusan. Dua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan, ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Izin menambahkan di kalimat persuasif yang tadi. Yang pertama, ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara. Yang kedua, pewawancara sangat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap bisa melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan.
Terima kasih kepada saudari Kaila yang sudah menambahkan apa yang sudah kami presentasikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Ya, silakan. Ada? Sudah cukup? Jika sudah ada, sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, berikan tepukan untuk kita semua atas hasil kerjanya. Baik, kita simpulkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini tentang apa? Tentang teks prosedur. Jadi, apa sih teks prosedur itu? Teks yang berisikan langkah-langkah atau kegiatan, ya, secara runtut. Kemudian, strukturnya ada berapa? 4. Pertama, kedua, material. 3, 4, penegasan ulang. Dan kaidah kebahasaannya, ya. Di kaidah kebahasaannya ada apa? Imperatif. Kata kerja teknis. Baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak? Yuk, kita refleksikan. Yang paling seru dari pembelajaran ini apa? Game study. Kemudian materinya mudah dipahami? Mudah dipahami, ya. Teks prosedur itu tidak jauh lah dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan tes akhir lagi. Silahkan buka tautan Google Formulir yang ada di grup WA-nya. Kita lakukan pretest. Post test yang terakhir. Oke, sudah disubmit semua kan? Sudah. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik dan teliti. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini. Materi yang akan disampaikan selanjutnya tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur, ya. Yuk, sebelum diakhiri semua menghadap ke depan, kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan juga membaca doa kita majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak sudah antusias belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.